Mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, Tuhan membuka pintu harapan. Saat kita menjalani hidup ini, kita menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Ketika orang dihadapkan dengan pencobaan dan masalah yang sulit, mereka sering menyerah, menggerutu, atau mengeluh. Dalam keadaan ini, mereka tidak dapat mengatasi rintangan dan dibiarkan merasa kecewa. Namun, sepanjang Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu, setiap kali umat Tuhan menghadapi cobaan atau rintangan apapun, apa yang selalu Tuhan persiapkan untuk mereka? Dia selalu mempersiapkan pintu harapan dan membuatnya tetap terbuka lebar. Kehidupan di bumi ini bisa melelahkan dan sulit, tetapi hidup yang kekal di surga, yang suatu hari akan kita masuki sepenuhnya dipenuhi dengan harapan. Seberapa bersemangat Anda mengharapkan dunia kasih karunia itu, di mana kehidupan yang mulia berlanjut hari demi hari, dunia tanpa kematian, tanpa penderitaan, tanpa rasa sakit, dan tanpa kesedihan? Semoga kita semua menjadi keluarga surgawi, yang akan segera menikmati hidup yang kekal, dan berkat Tuhan selamanya di rumah abadi kita, kerajaan surga. Renungkan kembali sejarah Israel. Bangsa Israel telah hidup sebagai budak di tanah Mesir selama sekitar 400 tahun. Kehidupan mereka benar-benar keras dan sulit. Mereka berseru kepada Tuhan setiap hari, "Tolong bebaskan kami dari tempat penderitaan ini, dunia kematian ini." 400 tahun bukanlah waktu yang singkat. Saat mereka memanjatkan doa ini kepada Tuhan, turun-temurun, apa yang akhirnya Tuhan lakukan untuk mereka di Mesir melalui Musa? Pembebasan yang sangat mereka rindukan dan harapkan mulai terwujud. Tuhan tidak hanya membebaskan mereka dari Mesir, tetapi Dia juga mempersiapkan bagi mereka tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Namun, dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan, padang gurun yang ada di hadapan mereka sebagai rintangan besar bagi mereka. Di padang gurun, tidak ada cukup makanan untuk dimakan atau cukup air untuk diminum. Meskipun begitu, ada alasan khusus mengapa Tuhan memimpin mereka di jalan itu. Kalau orang Israel melewati tanah dengan kondisi kehidupan yang baik, mereka harus berperang setiap hari sejak mereka membuka mata setiap pagi. Ini karena banyak suku bangsa lain telah berakar dan menetap di tanah yang lebih layak huni itu. Itulah sebabnya Tuhan memimpin mereka melewati padang gurun yang paling tandus, tempat yang tidak dapat didiami manusia. Namun, apa yang mereka temukan sepanjang perjalanan itu? Mereka menghadapi rintangan terus-menerus. Tetapi di lingkungan yang berbatasan dengan keputusasaan, Tuhan selalu membuka pintu harapan bagi mereka. Jarak itu sebenarnya bisa ditempuh bangsa Israel hanya dalam 10 hari, apalagi mereka sudah menyiapkan bekal makanan yang sangat cukup untuk sebulan penuh. Namun, meski sebulan telah berlalu, tanah Kanaan tak kunjung terlihat. Sejak saat itu, rasa cemas dan krisis mulai menghantui mereka. Di hadapan mereka, hanya ada padang gurun yang membentang luas. Sejauh mata memandang, tak ada makanan sedikit pun. Terlebih lagi, Tuhan membawa mereka ke tanah yang tandus, tempat tanpa makanan dan air, kebutuhan paling dasar untuk kelangsungan hidup manusia.
Akibatnya, keluhan dan gerutuan mulai keluar dari masyarakat. Mereka berkata, "Di tanah Mesir, kami duduk menghadapi kuali berisi daging, dan makan sup itu sampai kenyang. Tapi di padang gurun ini, tidak ada makanan yang bisa ditemukan dimanapun." Bayangkan saja, untuk 3 juta orang yang terus berpindah, 10 sumur tentu tidak akan pernah cukup. Betapa putus asanya keadaan mereka saat itu. Bukannya bersyukur atas anugerah Tuhan, yang telah membebaskan mereka dari perbudakan, 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun, justru dipenuhi dengan keluhan dan gerutuan yang tidak ada henti. Apakah Tuhan membiarkan mereka kehausan? Meskipun di tempat itu air sama sekali tidak bisa ditemukan, nyatanya tak ada satupun dari mereka yang mati kehausan. Tidak ada satu orang pun yang mati kelaparan di padang gurun. Bukankah kita harus selalu merenungkan hal-hal ini? Ketika mereka berada dalam situasi putus asa, berteriak, tidak ada makanan, Tuhan mengambil tindakan yang luar biasa. Apa yang jatuh dari langit bagi mereka setiap hari? Tuhan menurunkan mana sebagai makanan mereka. Jumlah laki-laki Israel saja mencapai 600.000 orang. Jika digabung dengan istri dan anak-anak, para ahli memperkirakan totalnya, setidaknya ada 3 juta orang yang berjalan bersama. Laki-laki di bawah usia 20 tidak termasuk dalam hitungan ini, dan jumlah perempuan pun tidak dihitung. Perjalanan membawa jutaan orang ini menuju Kanaan penuh dengan keputusasaan, sebab tak ada makanan maupun air untuk bertahan hidup. Di tengah kondisi yang sangat kritis itu, Tuhan justru menghujani mereka dengan makanan setiap hari. Saat mereka berseru kehausan, Tuhan memancarkan air dari bukit batu, memastikan tak ada satupun yang berkekurangan. Dari sudut pandang manusia, Tuhan memimpin mereka ke padang gurun yang tampaknya tempat yang paling tidak menguntungkan untuk bertahan hidup. Tetapi di tempat itu, Dia membuka jalan harapan bagi mereka. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang selalu kita miliki? Kita memiliki pintu harapan. Itulah sebabnya penulis kitab Mazmur beri nasihat kepada kita untuk selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia, dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ayat 8. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Maksudnya, semua harapanku ada di dalam Tuhan. Jika ini adalah keyakinan kita, bukankah seharusnya kita sanggup mengikuti Tuhan kemanapun Dia pergi? Tidak ada air di jalan itu. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu bisa bepergian melalui tempat seperti itu? Ini benar-benar mustahil. Sama sekali tidak ada makanan di tempat ini. Inilah yang dipikirkan oleh hampir semua orang Israel pada waktu itu. Namun, mereka yang memusatkan pikiran pada Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda. Tak peduli seberapa gersang tanahnya atau seberapa besar rintangannya, pintu harapan selalu terbuka
bagi mereka yang menaruh harapan kepada Tuhan. Memang, di tanah tandus tidak ada sebutir biji-bijian pun yang bisa tumbuh. Tapi, di situ makanan dihujani dari langit setiap hari, agar begitu banyak orang makan sampai kenyang selama 40 tahun, bukan? Melalui semua sejarah ini, kita bisa menyadari bahwa Tuhan selalu membuka pintu harapan bagi kita. Bahkan saat kita berada di ambang keputusasaan, pintu harapan selalu terbuka bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu orang yang menaruh harapan kepadanya. Jadi, kita harus melangkah menuju pintu harapan itu. Bapa dan Ibu selalu mengajari kita bahwa berkat datang terbungkus dalam kesulitan. Dalam perjalanan Injil kita, terkadang kita menghadapi rintangan dan kesulitan. Terkadang, hal-hal yang ingin kita hindari menanti kita. Namun kita berada dalam situasi tak terhindarkan yang mengharuskan kita menempuh jalan itu. Mari kita baca Bilangan pasal 13 ayat 25. Ayat ini menggambarkan 12 pengintai kembali ke perkemahan Israel untuk memberikan laporan mereka setelah mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Bilangan pasal 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Di sini, keturunan Enak mengacu pada ras raksasa. Mereka melaporkan bahwa ras raksasa yang luar biasa, yang menjulang tinggi di atas orang Israel, menjaga seluruh negeri. Itu adalah laporan yang mengecewakan. Bagaimana dengan penduduk di negeri itu? Mereka sangat kuat. Bagaimana dengan kota-kota? Itu berkubu dan sangat besar. Mengenai perawakan orang-orang itu, mereka melaporkan, kami lihat diri kami seperti belalang. Ini adalah perumpamaan untuk menggambarkan perbedaan besar yang sudah tidak bisa dibandingkan. Mendengar laporan dari 10 pengintai ini, semua orang Israel mulai khawatir. Keputusasaan mulai menguasai mereka. Mereka berpikir, kita akan binasa sepenuhnya, bahkan sebelum sempat menginjakkan kaki di Kanaan. Kita ini seperti anak kecil, sedangkan mereka seperti raksasa yang perkasa. Mana mungkin seorang anak kecil bisa menang melawan mereka? Mereka terus-menerus mendengar laporan yang menjebak mereka dalam pola pikir kekalahan. Semua harapan mereka telah runtuh, dan keputusasaan mereka mencapai puncaknya. Saat itu, 2 pengintai lain, Yosua dan Kaleb berteriak di tengah-tengah mereka. Tuhan beserta kita. Kenapa kamu takut? 10 pengintai hanya melaporkan realitas jasmani yang mereka amati, tidak memikirkan Tuhan. Namun, Yosua dan Kaleb menambahkan iman ke dalam catatan mereka. Mereka berkata, meskipun keadaan mungkin sulit, bukankah ini tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Di mata Tuhan, orang-orang itu bukan apa-apa. Mana mungkin kita bisa menyerah? Mereka akan kita telan habis. Masuk dan ambillah tanah itu. Kekuatan mereka memang tidak seimbang. Namun, apa yang sebenarnya mereka miliki? Janji Tuhan. Bukankah itu sebabnya tanah Kanaan disebut tanah perjanjian? Karena ini adalah tanah yang Tuhan janjikan, kita tidak perlu takut, apapun keadaannya. Mereka yang menaruh harapan pada Tuhan,
Selalu berpegang pada keyakinan mutlak ini, Tuhanlah yang membuka pintu harapan. Seberapapun mengecewakannya situasi yang kita hadapi, Tuhanlah yang selalu membukakan pintu harapan bagi kita. Itulah sebabnya, Ibu Surgawi selalu berkata, berkat datang, terbungkus dalam kesulitan. Saudara-saudari, bukankah ini alasan utama kita lebih percaya, mencintai, dan menghormati Tuhan? Israel mengawali perjalanan dengan iman, namun di padang gurun, iman itu perlahan terkikis oleh kenyataan hidup yang pahit. Di sisi lain, Yosua dan Kaleb melihat realitas sejati di mana Tuhan hadir. Dari perspektif ilahi ini, keturunan Enak tidak berarti, dan kota-kota berbenteng mereka ternyata tidak berarti apa-apa. Ini karena mereka selalu percaya bahwa bagi Tuhan, bumi seperti setitik air di timba dan dianggap sebagai sebutir debu pada neraca. Oleh karena itu, sementara semua orang putus asa dan berkecil hati, Yosua dan Kaleb mampu mendorong orang-orang dan mengangkat semangat mereka. Mari kita baca Bilangan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana, orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Mendengar laporan ini, orang-orang berteriak, "Tidak ada harapan lagi bagi kami." Mereka menangis sepanjang malam, sambil berkata, "Apakah salah meninggalkan Mesir? Mari kita memilih seorang pemimpin, dan kembali ke Mesir." Berbagai suara ketidaksetujuan muncul di kalangan umat. Mari kita baca Bilangan pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Saat pertama kali bebas dari perbudakan di Mesir, mereka mengikuti Musa dan Harun dengan penuh sukacita, sambil menaikkan pujian tulus bagi Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Namun, setelah mendengar laporan buruk dari 10 pengintai, mereka menangis sepanjang malam, dan mulai menggerutu melawan Musa dan Harun. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Mereka bahkan sempat berpikir untuk menyerah atas tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Saya yakin, hampir tidak ada satupun dari kita di sini yang menjalani hidup tanpa pernah menghadapi kesulitan. Begitulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Setiap orang memiliki perjuangan pribadi mereka. Setiap gereja memiliki kesulitannya sendiri. Dan sebagai anggota masyarakat, kita menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap orang pasti menghadapi badai kesulitan. Lantas bagaimana Alkitab mengajarkan kita, sebagai orang beriman untuk menanggapinya dengan bijak? Dan di manakah Alkitab meminta kita untuk selalu menaruh harapan? Mereka yang menaruh harapan pada Tuhan, akan selalu menemukan bahwa pintu harapan tetap terbuka. Namun, orang yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan, hanya akan terbelenggu oleh keadaan mereka, seperti mereka yang terus bersungut-sungut.
Apakah Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan cara yang mudah? Dia bekerja keras, mengirimkan 10 tulah ke Mesir, dan menghancurkan hati Firaun yang keras. Dia menjawab doa yang telah mereka panjatkan selama beberapa generasi, mengabulkan keinginan terdalam mereka. Namun tidak lama kemudian mereka mulai menggerutu lagi. Bukankah itu sangat disayangkan? Kita tidak boleh berada dalam posisi yang sama dengan mereka. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia selalu membuka pintu harapan, bahkan di tengah keputusasaan. Oleh karena itu, kita harus seperti Yosua dan Kaleb, yang selalu memandang pintu harapan yang telah dibukakan Tuhan. Mari kita lanjutkan baca pasal 14 ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan bagaimana? Kita telan habis." Yosua dan Kaleb memiliki kepercayaan mutlak pada janji Tuhan. Mereka berteriak, "Jika Tuhan beserta kita, apa yang perlu ditakuti?" Lalu, dari 600.000 orang berusia 20 tahun ke atas, yang keluar dari Mesir, tidak seorang pun memasuki tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Tanpa kepercayaan mutlak kepada Tuhan, tidak ada jalan bagi mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Kita juga sedang menempuh jalan di padang gurun iman. Dalam perjalanan ini, bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, pintu harapan selalu terbuka. Karena itu, bukannya berkata, "Tidak mungkin," tetapi mari kita berkata, "Karena Tuhan beserta kita, pasti ada jalan. Ada harapan, mari kita maju, percaya pada janji Tuhan." Saya percaya bahwa anggota keluarga Sion kita pasti harus menjalani kehidupan seperti itu. Memang, mereka yang berusia 20 tahun ke bawah, saat mereka keluar dari Mesir, memasuki tanah Kanaan, bersama dengan Yosua dan Kaleb. Mereka yang menaruh harapan pada Tuhan, selalu dapat melihat pintu harapan. Sungguh tragis, mereka yang kehilangan harapan akhirnya tidak mampu melihat jalan keluar yang ada. Karena benar-benar lupa bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Ke-10 pengintai tersebut hanya fokus pada kenyataan fisik di depan mata. Mereka mungkin berpikir, padang gurun yang luas ini adalah rintangan besar. Jadi kita harus menyiapkan banyak bekal makanan dan air sebelum berangkat. Namun, begitu persediaan mereka habis, mulailah mereka bersungut-sungut. Saudara-saudari, padang gurun iman yang kita jalani tidak berbeda. Akan ada saatnya kita menghadapi situasi yang terasa jauh lebih menyesakan daripada perjalanan di padang gurun. Namun, saat keputusasaan itu datang menghampiri, kepada siapakah kita harus menaruh harap? Di masa-masa tenang, kita semua tahu persis bahwa iman kita harus tertuju pada Tuhan. Namun, saat badai ujian datang, kita seringkali lupa. Bukankah hal yang sama terjadi pada mereka? Di masa damai, mereka akan berseru, "Puji Tuhan! Tuhan kita adalah yang terbesar. Dengan kasih karunia-Nya, kita dibebaskan dari Mesir." Setelah mereka menyeberangi Laut Merah, Miriam dan para wanita menari dengan sangat gembira dan memuliakan Tuhan, bukan? Kita harus selalu melihat kepada Tuhan. Meskipun segala sesuatu di depan mata kita mungkin tampak tidak dapat diatasi, kita harus selalu mencari pintu harapan yang terbuka yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Pintu itu pasti ada.
Jika tidak demikian, maka Yosua, Kaleb, dan bahkan semua anak di bawah usia 20 tahun yang keluar dari tanah Mesir akan binasa di padang gurun. Namun, apa yang terjadi pada mereka? Melalui catatan Alkitab, kita bisa memastikan bahwa mereka memperoleh tanah yang dijanjikan Tuhan sebagai warisan mereka, membaginya di antara semua suku, dan menetap di sana dalam kasih karunia-Nya. Seperti Yosua dan Kaleb, kita harus menemukan bahwa pintu harapan selalu terbuka bagi mereka yang percaya kepada Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Saudara-saudariku, janganlah merasa gentar atau tertekan oleh besarnya rintangan yang sedang kalian hadapi. Jika kalian mempercayakan segalanya kepada Tuhan dan terus berusaha melangkah, kalian akan melihat bahwa Dia selalu membukakan pintu harapan bagi kita semua. Mari kita baca firman Tuhan dalam Lukas, pasal 5, ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon yaitu Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa." Sebagai nelayan berpengalaman yang telah melaut di perairan ini seumur hidupnya, Petrus tahu persis di mana gerombolan ikan biasanya berada. Namun, tak satu pun ikan tertangkap, meski ia sudah habis-habisan bekerja. Inilah puncak keputusasaan seorang pencari nafkah. Dia perlu menangkap ikan untuk menghidupi keluarganya. Tapi dia kembali dengan tangan kosong. Pada saat itu, apa yang Yesus katakan kepada Petrus? "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Percaya pada firman-Nya, Petrus menurunkan jala dan menangkap sejumlah besar ikan. Bayangkan betapa hancur dan kecewa dia saat berpikir, "Kita sudah membanting tulang semalaman, tapi pulang tanpa hasil apapun." Di tengah keputusasaan itu, Yesus menyuruhnya bertolak ke tempat yang dalam dan kembali menebarkan jala. Jika Petrus berkata, "Saya telah bekerja sepanjang malam, dan saya benar-benar lelah. Saya tidak bisa melanjutkan lagi," dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalami keajaiban yang begitu besar. Apa yang terjadi saat kita merasa begitu putus asa dan kehilangan arah? Justru di titik itulah, kita akan melihat pintu harapan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Sepanjang malam, Dia menurunkan jala dan menariknya ke atas. Saudara-saudari, itu sama sekali bukan tugas yang mudah. Namun, Petrus memilih untuk percaya. Ia berkata, "Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu juga." Begitu jala ditebarkan, ia menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Ia bahkan harus memanggil rekan-rekannya, Yakobus dan Yohanes, untuk membantu. Begitu banyaknya hasil tangkapan itu, hingga kedua perahu mereka hampir tenggelam. Dan semua ini terjadi hanya dalam satu kali tebaran jala. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang ajaib dari menangkap ikan? Namun, hal penting bagi kita di sini adalah kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Sebaliknya, kita harus memandang pintu harapan yang telah dibukakan Tuhan untuk kita. Di dalam Lukas pasal 23, ada tertulis tentang kisah penyaliban Yesus. Bayangkan ketakutan yang pasti dirasakan orang kudus dari gereja mula-mula ketika mereka menyaksikan kematian Yesus di kayu salib. Para murid berkumpul bersama,
setelah mengunci pintu dengan aman, bahkan tidak dapat melangkah keluar. Ketika orang-orang mendesak Petrus dan bertanya, "Bukankah kamu juga pengikut Yesus?" Ia menyangkalnya 3 kali, karena takut dirinya akan terseret. "Bukan aku sama sekali tidak." Saudara-saudari, mereka telah menyaksikan pemimpin mereka diseret oleh tentara Romawi, dipaku di kayu salib, dan menghembuskan nafas terakhirnya setelah berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Bagi seseorang yang telah percaya kepada Yesus, mungkinkah ada saat yang lebih tanpa harapan selain saat itu? Apabila semua orang Israel melabeli kepercayaan kepada Yesus sebagai sekte Nasrani dan menolaknya sebagai agama yang percaya pada manusia belaka. Dan ketika Yesus sendiri disalibkan dan mati dalam keadaan seperti itu, semuanya terasa benar-benar putus asa bagi orang-orang kudus dari gereja mula-mula. Namun, apa yang terjadi pada hari ketiga? Dia bangkit dari kematian. Dia membinasakan kekuatan kematian dan dibangkitkan. Peristiwa yang begitu luar biasa sepanjang sejarah umat manusia terjadi. Saudara-saudari, walaupun kita jatuh ke dalam keputusasaan yang paling dalam, pintu harapan yang Tuhan buka untuk kita selalu ada di sana. Sejak berita tentang kebangkitan Yesus menyebar di antara para murid, mereka mulai menjadi sangat berani. Di tengah keputusasaan mereka, Tuhan menuntun mereka untuk melihat ke arah pintu harapan. Setelah bangkit dari kematian pada hari ketiga, Yesus menegaskan kepada semua murid-Nya bahwa Dia memang hidup selama 40 hari. Bukankah kisah ini dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1? Melalui peristiwa ini, para murid berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sekali lagi. 10 hari kemudian, tepat pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitannya, Roh Kudus sebagai hujan awal tercurah ke atas mereka, saat mereka sedang berdoa di ruang atas Markus. Jika sebelumnya mereka menyembunyikan iman karena rasa takut, kini mereka menyatakannya dengan penuh keberanian. Yesus sendiri adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Namun, masyarakat Yahudi kala itu hanya memandang Yesus sebagai anak tukang kayu. Di mata mereka, Dia hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan. Bahkan hingga hari ini, sudut pandang tersebut sebagian besar masih belum berubah di Israel. Namun, bagaimana dengan murid-murid Yesus? Setelah menyaksikan kebangkitannya pada hari ketiga dan kenaikannya ke surga dari Bukit Zaitun, bukankah mereka segera memulai misi sebagai penginjil? Mereka bersaksi kepada dunia bahwa Tuhan telah datang dalam rupa manusia untuk menyelesaikan karya keselamatan yang ajaib dan penuh rahmat. Di saat-saat paling kelam yang dihadapi gereja mula-mula, Kristus menyatakan dirinya kepada semua orang sebagai pintu harapan yang besar. Sebab itu, janganlah kita membiarkan diri terbelenggu oleh rasa kecewa. Saya berdoa agar seluruh keluarga surgawi senantiasa memandang pintu harapan Tuhan hingga kita mampu menuntaskan misi penginjilan di seluruh dunia. Kita tidak perlu khawatir dan berpikir, bagaimana kita akan memberitakan Injil kepada 8 miliar orang di seluruh dunia? Bukankah Tuhan sudah memberi kita janjinya? Seberapa jauh Injil Kerajaan Surga ini akan diberitakan? Mari kita baca Matius pasal 24, ayat 13. Tetapi orang yang bertahan, sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di mana? Di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini firman siapa? Ini adalah nubuat yang disampaikan Yesus sendiri saat Ia datang 2000 tahun yang lalu. Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya.
Saudara-saudari, bukankah pekerjaan Tuhan ini harus tergenapi tepat seperti yang telah dinubuatkan? Itu pasti akan tergenapi. Kita telah dipanggil untuk pekerjaan ini yang pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena kita harus mengubah dunia yang gelap dan suram ini menjadi dunia yang terang, kita harus mewartakan perjanjian baru, Paskah, Ibu Surgawi, nama baru Bapa, dan gereja Tuhan kita. Dengan demikian, marilah kita menjadi orang yang membuka lebar-lebar pintu kesempatan bagi seluruh penduduk dunia untuk ikut serta dalam keselamatan. Setiap langkahnya tidak akan mudah. Di negara-negara Buddhis, tidak mudah untuk menginjil karena keyakinan mereka. Di negara-negara Hindu, tidak mudah untuk menginjil karena keyakinan mereka. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, Tuhan memanggil semua anak Sion. Kalau kita hanya fokus pada kesulitan, kita tidak akan membuat kemajuan. Bukankah firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Injil Kerajaan Surga akan diberitakan ke seluruh dunia? Kita harus percaya bahwa firman ini akan digenapi, tepat seperti yang tertulis. Mengapa Sion kita ada di seluruh dunia? Apakah semua ini terjadi karena kehebatan seseorang, atau karena keterampilan kepemimpinan dan perencanaan yang luar biasa? Sama sekali tidak. Tuhanlah yang selalu menjadi pintu harapan kita, dan karya kasih karunia-Nya akan selalu digenapi tepat sesuai dengan firman-Nya. Dengan iman yang teguh, marilah kita senantiasa memandang pada pintu harapan Tuhan. Demikianlah khotbah hari ini. Terima kasih.